Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh dalam kitab Al-Miftah li Babin Nikah, sampai perkataan beliau, wadhifatu mutawalli uqudil ankihah, tugas pelaksana aqdun nikah. Yanbaghi li mutawalli uqudil ankihah idza tuliba minhu an yubashira aqdan nikah sawa'un kana huwal wali أو كان سفيرا محضا أن يسأل قبل مباشرة العقد عن أمور منها أن يسأل عن الزوجة هل هي بكر أو ثيب. Penting, harus bagi pelaksana aqdun nikah, jika diminta untuk melangsungkan aqdun nikah. Nah, kalau di kita ini kayak KUA ya, pelaksana. Tapi kalau dalam Islam nggak harus adanya KUA. KUA ini hanya apa? Mencatat administrasi negara ya. Dan kita harus hormati karena dia lembaga yang membantu pelaksanaan aqdun nikah. Namun bagi mereka harus perhatikan juga, karena jarang yang peduli dengan hal-hal yang akan dibahas oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Baik yang melangsungkan atau pelaksana aqdun nikah ini wali, bapaknya si perempuan, dia langsung yang apa? Yang menghandle, yang melaksanakan aqdun nikah. Atau safir mahdha, utusan atau perwakilan yang resmi. Pertama, dia harus bertanya sebelum melangsungkan aqdun nikah tentang beberapa perkara. Di antaranya dia harus bertanya, an yas'ala, hendaknya dia bertanya, aniz zaujati, mengenai calon mempelai wanita, hal hiya, apakah dia itu bikrun, perawan, au thayyibun, atau janda. Harus tahu. Kalau kita pikir janda yang udah kawin terus dicerai ya, atau lakinya mati, itu janda. Enggak. Itu bukan janda. Itu udah pasti janda, tapi ada janda yang belum kawin. Hanya harus dipastiin. Ada juga orang udah kawin tapi masih bikir. Nah, jadi ada dhabitnya, apa itu perawan, apa itu janda. Fal bikru, adapun perawan, hiyallati lam tazul bakaratuha biwat'in, yaitu yang belum pecah keperawanannya gara-gara disetubuhi. Nama dalam contohnya gini, misalnya selaput keperawanannya itu dalam, dia kawin sama orang anunya pendek, nggak kena, walaupun sudah diwata tapi dia masih perawan. Atau dapat laki empoten, nah, ya, maka dia masih dianggapnya perawan. Tamam. Bi an lam tazul aslan, memang dasarnya enggak hilang tuh keperawanan.
auzalat bighairi wat'in, atau hilang keperawanannya gara-gara bukan sebab disetubuhi. Contohnya apa? Kasigtatin, kayak dia habis jatuh, ya, perempuan belajar karate misalnya, jatuh, pecah keperawanannya, tetap masih dianggap perawan karena pecahnya bukan karena digauli. Atau wahiddatu haidin, atau gara-gara panasnya darah haid, pecah keperawanannya, maka dia masih dianggap perawan. Jadi yang dianggap perawan itu yang masih ada selaput keperawanannya, kecuali jika hilangnya itu bukan sebab disetubuhi. Nah, makanya kalau zaman kita ini kan perempuan sekarang gaul sana gaul sini, ya, pacaran sana pacaran sini. Udah lebih amannya suruh minta apa? Izinnya deh. Walaupun dalam mazhab kita itu sunnah, ya, minta izin perawan, anak perawan itu sunnah. Tapi kalau zaman ini mendingan minta dah, ya, was-was. Ya kan? Hakata zamanu qad ukisat ahwaluhu. Ada Imam Syafi'i juga, Pak, zamanuna ka ahlihi wa ahluhu kama tara. Zaman kita kayak penghuninya dan penghuninya seperti yang kalian lihat. Na'ibu zamanana wal aibu fina. Imam Syafi'i juga mengatakan kita mencela zaman kita, padahal aib zaman itu ada pada kita. Nama wala li zamani aibun siwana. Dan zaman itu enggak punya aib kecuali kita ini aibnya. Nama ada bikir. Jadi tahu bikir, ya, bukan yang belum kawin berarti bikir, enggak. Tamam. Wathayyib, sedangkan janda, hiya manzalat bakaratuha biwad'in. Janda itu yang hilang keperawanannya gara-gara disetubuhi, baik persetubuhan yang halal ataupun yang haram. Itu janda. Biar masih sekolah, ya, kalau udah bergaul namanya udah janda. Nah, proses perkawinan dengan perawan berbeda dengan proses perkawinan dengan janda. Lebih ribet kawin sama janda. Nah, nanti dijelasin satu-satu, ya. Sawaun kana halalan aw haraman, walaupun baik hubungannya itu halal atau haram. Aw wat'i syubhatin, atau gara-gara wata' syubhat, digauli sebabnya syubhat. Kalau syubhat ini enggak halal enggak haram, aslinya haram tapi jadi halal, jadi paru-paru. Ya, misalnya nih lagi mati lampu, ya, lagi mati lampu, masuk kamar ada perempuan, dikirain bininya, digauli sama dia, nggak tahu pembantu, atau waktu syubhat. Bantunya juga nggak ngomong. Nah, jadi apa? Tapi nggak benar-benar nggak sengaja, bukan belaga, nggak sengaja. Nah, tadi sebab apa? Waktu syubhat. Fa innahu la yusafu bil hilli wala bil hurma. Maka watak syubhat itu tidak dibilang halal, enggak juga dibilang haram. Syubhat. Nah, kalau dia masih perawan, ya, maka harus bayar maharnya tetap, ya, bukan gak sengaja udah selesai, bayar maharnya.
Kalau dia janda ya bayar mahar. Enggak terus jadi bini kita, enggak ya. Tetap bayar mahar. Sama. Terus kenapa harus tahu kita dia perawan atau janda? Fa in kanat bikran, kalau ternyata dia perawan, alhamdulillah, anaknya salihah, di rumah aja, enggak kemana-mana, bapaknya orang soleh, ya aman insyaallah. Enggak pacaran, enggak keluyuran, wanita yang afifah, ya. Jaza lil abi wal jaddi faqat duna ghairihima min sairil awliya tazwijaha ijbaran walau qabla bulughiha. Kalau dia masih perawan, jaza lil ab, maka boleh bagi si bapak kandungnya, bukan bapak angkat. Kalau bapak angkat nggak boleh jadi wali, ya. Atau bapak yang kawin sama emaknya setelah dia bunting, nah, ini juga bukan bapak kandung, walaupun dia yang ngebuntingin emaknya, sama, itu bukan bapak kandung, karena tidak bernasab kepada bapaknya. Jelas? Nah, misalnya ada yang kejadian kayak gitu, ngaku aja mendingan daripada dapat dosa zina yang jariah. Malu gua kalau ngomong, ya. Apa enggak ada yang tahu ini? Allah Maha tahu. Kita kawinannya enggak sah, berarti anak kita itu apa? Zina lagi. Oh, yang ini menganggapnya sah. Kawinin lagi, punya putri lagi, kawinin lagi, dia walinya, bukan bapaknya karena dia zina. Terus zina sampai yaumil qiyamah. Makanya kalau menurut Imam Syafi'i, kalau misalnya anak itu bukan bernisbat kepada kita, seperti hamil sebelum nikah, ya, ataupun kita angkat anak dari orok, dari panti misalnya, wajib kita umumkan, minimal ngomong ke KUA, Pak, bahwa anak ini bukan anak saya. Atau kalau nggak ada KUA, kayak zaman dulu belum ada KUA nih, dibawa ke masjid saat sholat Jumat, di hadapan orang bersaksi, isyhadu anna hadzal walad laisa minni, saksikan bahwa anak ini bukan anak saya. Wajib. Kalau enggak, kata Imam Syafi'i, dosa besar, karena akan berakibat, ya, terus menerus. Dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau enggak melakukan itu hukumnya kafir. Nah, karena menghalalkan yang Allah haramkan. Dia udah gedean, dia pengen ngaji, dia pengen sholat, ya, dia pengen sholat taraweh misalnya, cium tangan sama bapaknya, padahal bukan mahram. Paham? Kalau anak angkat, ya, kalau anak angkat bukan mahram. Kalau anaknya bini masih mahram, masih enak. Tapi kalau anak angkat, cium tangan dikasih anaknya, batal wudunya, dia sholat dapat dosa, engkau sebabnya. Maka yang demikian itu akan dituntut di yaumil qiyamah. Niatnya baik tapi salah, ya. Makanya jujur aja nggak apa-apa. Wah, takut dia kenapa-napa, udah bersyukur diangkat jadi anak, ya. Yang udah, ya, apa, kemudian pas tahu, oh saya ternyata anak angkat, nggak usah pakai sedih, alhamdulillah. Sama, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai ragu-ragu. Sampaikan yang hak dengan cara yang bijak. Sama, sampaikan yang hak dengan cara yang bijak. Maka boleh bagi bapak kandung dan kakek kandung. Kakek di sini abul ab, bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu. Faqat saja. Duna ghairihima, selain keduanya. Kalau selain keduanya, min sairil auliya, dari
wali-wali setelahnya seperti saudara kandung, saudara sebapak, ya, paman kandung, paman sebapak, sepupu sekandung, sepupu sebapak. Tamam, yang laki dari keturunan laki. Tazwijaha ijbaran. Bapak doang sama kakek kandung yang boleh nikahinnya maksa. Enggak perlu izin. Ya. Misalnya di sini ada nih punya anak perawan. Melihat ada Ustadz Bukhari, kayaknya baik nih orang. Ya. Langsung datangin, Ustadz, ana nikahin antum sama putri ana yang bernama Fulana dengan mahar sekian. Ustadz Bukhari bilang, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut, dibayar tuh. Sah. Tuh anak nggak tahu apa-apa itu. Nggak apa-apa. Dan orang dulu itu seperti itu, berlomba mencari menantu yang saleh. Oh, ini orang saleh, ini orang baik, daftarin anaknya. Sama. Tapi kalau orang sekarang nyarinya yang tajir, ya. Padahal semuanya baca ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Udah tahu semua ya. Kesenangan yang menipu. Nah, dunia bentaran. Udah tahu semua tuh. Tapi kan ada hawa nafs. Ya. Baik. Jadi boleh kakek, bapak sama kakek. Tapi kakek nggak boleh memaksa kalau ada bapaknya. Jadi bapak atau kakek setelah matinya bapak. Boleh memaksa, nggak pakai izin. Walau qabla bulughiha, walaupun anaknya belum baligh. Si perempuan ini belum haid, usianya masih orok, masih 1 bulan. Ya, boleh dikawinin. Tapi nggak boleh digaulin, ya. Kalau digaulin itu namanya zalim. Ya, jadi dinikahi boleh, ya, dikawinin boleh, tapi nggak boleh digauli itu setelah mungkin untuk digauli. Nggak harus setelah haid, yang penting sudah mungkin. Kalau ada yang bongsor badannya, ya, udah bisa digauli lah bahas. Tapi kalau yang kecil nggak boleh, ya, sampai dia bisa untuk digauli. Tapi kalau ngawinin anak yang belum baligh dengan syarat, ya, atau yang sudah baligh, pokoknya ngawinin bikir dengan paksa dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, kaunuz zauj kuf'an. Pertama, suaminya sederajat. Nah, sederajat di sini dilihat dari pekerjaan, ya. Misalnya si bapak ini montir, nah, tukang bengkel, demen sama orang kang bengkel juga, sejak setara tuh. Nah, tapi kalau bapaknya ini pekerjaannya gubernur, presiden, menteri, demen sama kang ojek, nggak boleh. Karena tukang ojek tidak sepadan dalam pekerjaan. Paham? Jadi nggak boleh sembarangan menikahkan anak paksa kecuali dengan yang sederajat. Di antara yang sederajat, yang tidak sederajat, ya, dilihat juga dari kebangsaan. Ajam tidak sederajat dengan Arab. Ya, bangsa Arab lebih tinggi derajatnya daripada Ajam. Ajam itu selain bangsa Arab. Kenapa? Karena mereka mendapat kelebihan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tanah Arab. Maka derajatnya lebih tinggi. Dan enggak boleh kalau misalnya bapaknya Arab mau ngawinin anaknya kepada Ajam. Anaknya belum baligh, perawan, enggak boleh dipaksa. Kemudian
antara bangsa Arab dengan Sadah, dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada farq, enggak boleh kawin dipaksa. Tapi kafaah ini bisa dijatuhkan. Kafaah bisa dijatuhkan. Tapi syaratnya anaknya sudah baligh, anaknya setuju. Sama. Kalau enggak sekufu harus ditanya dulu anaknya. Kamu mau enggak sama dia tuh? Abah seneng. Anaknya bilang, "Iya enggak apa-apa, Pak." Ya. Tapi dia harus menjatuhkan dirinya. Misalnya dia anak keturunan Arab. Saya hilangkan keturunan Arab saya demi mendapatkan mantu dia. Sama, itu harus. Pasti banyak yang pengen jawabannya gimana kalau Syarifah, ya kan? Pasti pengen. Ya harus jatuhin dulu, harus mengatakan, mengakui bahwa saya udah terputus dari turunan Nabi Muhammad SAW. Mau begitu? Kita jadi umatnya aja udah senang, apalagi jadi keturunannya. Ada yang mau buang? Intisab ilan Nabi SAW. Harus isgatil kafaah, menjatuhkan kedudukannya sebagai anak cucunya Nabi demi menikah dengan selain keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia udah seakan-akan mengatakan, ya, "Afu ya Rasulullah, saya keluar aja deh dari keturunan kamu demi cinta saya dengan dia." La ilaha illallah. Sayang banget ya. Bahkan Syekh Ba Makhramah mengatakan tidak bisa memutuskan, tidak bisa menjatuhkan kedudukan ahlu baiti Rasulullah. Enggak boleh sama sekali menurut Syekh Ba Makhramah. Nama, jadi kita sebagai ajam, ya, jangan menikah dengan Arab kecuali dengan dijatuhkan kafaahnya, dan jangan menikahi Syarifah. Ada amanah, karena dengan menikahi Syarifah engkau telah mengeluarkan orang dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengurangi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi yang laki, ya. Akan mengurangi apa? Keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi udah habis, siap-siap terjadi qiyamah. Hum amanul ardi faddakiri, mereka adalah pengaman di muka bumi ini, renungkan, kata Imam Haddad. Kalau mereka sudah habis, ya, makanya nanti Sufyani itu membantai keluarga Nabi. Jadi kita sebagai apa? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam udah siap untuk dibunuh. Karena udah dikabarin nanti akan ada pembantaian ahlul bait. Nah, mudah-mudahan kita enggak tergolong yang kelompok yang membantai, ya. Mudah-mudahan kita tetap mencintai ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahakala pertama harus sederajat. Jelas ya, derajat itu jelas. Musiran bimahril mithl, mampu untuk membayar mahar mithil. Nah, mahar mithil itu gimana? Ini di mana? Di Matraman misalnya, Bali Matraman. Kalau kawin mau perawan modalnya berapa? Bukan mahar yang disebut, ya, yang disebut doang mah murah. Mahar itu ada yang disebut, ada yang enggak disebut. Yang enggak disebut yang gede. Nah, standarnya berapa tuh di sini? Bawaan berapa? 20 juta? Kurang. Mama yang bilang kurang. Anak laki puyeng, ya. Mama maunya kurang aja, ya. Nah, jadi misalnya 20 sampai 30, mampu enggak? Nah, kalau dia mampu membayar maharnya, boleh dipaksa. Kalau enggak boleh. Laisa bainahu wa bainaha adawatun la zahira wa la batinah. Di antara si wali dengan
lah antara apa? Antara zauj, antara suami dengan si perawan tadi nggak ada permusuhan. Ini dari kecil berantem baik, ini udah kawinin aja dah kan orang dulu kan gitu ya. Nggak boleh kalau ada permusuhan yang zahir ataupun batin, saling dengki, iri, nggak boleh. Maaf, nggak boleh dikawinin, nggak boleh dipaksa, harus dengan izinnya. Walaysa bainaha wa baina waliyha adawah zahirah. Dan tidak juga antara si perempuan, si bikir ini dengan walinya permusuhan yang tampak. Anaknya digebukin mulu, akhirnya kawinin ngasal, itu nggak boleh. Nggak boleh dipaksa. Kalau ada permusuhan, makanya baiklah dengan anak-anak kita. Fa in fugida ahadu hadhihi syurut lam yasihhan nikah. Dan jika hilang salah satu, kurang dari salah satu syarat yang tadi di atas disebutkan, maka nikahnya enggak sah. Walaupun yang ngawinin bapaknya. Wa yajibu aidan an la yanqusa as-sadaq an mahril mithl. Dan wajib juga, bukan hanya mampu tapi juga wajib maharnya itu yang dibayarkan sesuai dengan mahar mithlnya. Bukan sekedar mampu saya 30 juta tapi ngasihnya 5 juta. Jadi harus dikasih apa? 30 juta ke atas, nggak boleh kurang. Kan la yanggus, tidak boleh kurang as-sadaq atau mahar. Mahar sadaq itu sama, atiyah, mit'ah itu semua artinya mahar. Wa an yakuna halan min naqdil balad, dan maharnya itu harus tunai, nggak boleh ngutang, dan harus dari mata uang setempat, nggak boleh pakai dolar. Kalau di Indonesia kawinnya harus pakai rupiah, nggak boleh pakai dolar. Biar dolar lebih mahal, tetap nggak boleh. Ini kalau dipaksa. Sekali lagi ya, jangan ntar ngambil kesimpulan berarti yang maharnya emas nggak boleh dong. Lah. Ini kalau dipaksa. Jangan langsung ngayap kemana-mana. Ini kita masih bahas perawan yang dipaksa, ayah atau kakeknya. Sama. Amma idza lam yakun laha abun wala jaddun falaysa li ahadin min sairil awliya an yuzawwijaha ayil bikir illa ba'da bulughiha wasti'dzaniha wa yakfi fil idzni sukutiha. Nama. Adapun dia enggak punya, si perempuan ini enggak punya bapak atau enggak punya kakek, maka tidak boleh wali-wali yang lain yang di bawah derajatnya bapak dan kakek untuk menikahkannya secara paksa, kecuali setelah dia baligh dan meminta izin darinya. Jadi pertama mau nikahin saudara kandung harus sudah baligh dulu, harus sudah haid. Yang kedua harus izin. Izin kakak mau nikahin kamu sama dia, ya. Wa yakfi fil idzni sukutiha. Dan cukup dalam izin itu diamnya si perempuan ini, diam. Sama. Kalau dia nangis berarti nggak mau. Kalau dia diam berarti ridha. Beda sama janda. Kalau janda harus ngucap, nggak boleh diem. Diemnya itu nolak kalau janda. Hati-hati. Beda perawan, beda janda. Kalau perawan diemnya tanda setuju. Kalau janda diemnya tanda sok tahu loh. Sama, tanda menolak. Karena perawan malu bilang iya itu malu. Kalau janda bilang iya nggak malu, orang udah tahu, ya kan? Beda. Makanya dibedakan antara janda dan perawan. Nah masalah ini aja jarang yang perhatiin, ya kan?
ini janda atau perawan yang dikawinin, nggak mau tahu udah, pokoknya kawin yang penting gobil tuh tazwijah, belum tentu sah. Harus tanya dulu, apalagi janda. Ini perawan aja masih gampang deh kalau perawan ya. Tapi nikahin janda entar ribet. Wa yustahabbu lil ab. In kanat balighatan isti'dzanha. Dan sunnah bagi bapak dan kakek, sunnah bukan wajib. Kalau dia sudah baligh, si perempuan ini, anaknya yang perawan ini sudah baligh, isti'dzanuha, meminta izin kepada si anaknya. Bukan langsung aja, tetap sunnah izin. Tapi kalau belum baligh nggak usah izin. Yang penting dengan syarat-syarat yang tadi. Kalau misalnya sudah baligh, sunnah izin. Karena apapun alasannya, tetap aja yang melok lakinya bininya. Kesian kalau dipaksain, ya kalau dia kagak demen kesian. Alhasil intinya kalau misalnya anaknya ini perawan, boleh bagi bapak atau kakek jika bapaknya sudah tidak ada. Bapak atau kakek, yang dimaksud kakek siapa? Bapaknya, bapak, bukan bapaknya ibu. Boleh untuk menikahkan anak perawannya yang dengan cara paksa, walaupun belum balik. Tapi dengan syarat pertama harus sederajat, yang kedua harus mampu dengan mahar mithil, yang ketiga tidak ada permusuhan antara si anak dengan calon suaminya, baik permusuhan zahir ataupun batin. Yang keempat, tidak ada permusuhan si anak perawan dengan bapaknya. Dan yang kelima, harus dibayar maharnya tidak kurang dari mahar mithil. Sama. Dan harus kontan, yang terakhir harus kontan. Dan yang ketujuh apa? Harus dengan mata uang setempat. Itu syaratnya. Nah, kalau selain bapak dan kakek nggak boleh memaksakan. Dan nggak boleh nikahin adiknya yang belum baligh. Syaratnya boleh dia menjadi wali kalau adiknya atau saudarinya sudah baligh. Dan yang kedua harus dengan izinnya. Dan diamnya perawan itu tanda setuju. Kemudian sunnah bagi bapak untuk meminta izin kepada anak perawannya yang sudah jelas. Semoga Allah memberikan kita kefahaman. Dan insyaallah pekan depan kita bahas gimana kalau misalnya yang mau dikawinin hajak yang banyak orang-orang. Seru nih. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yafaqihna wa iyyakum fid din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.